Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Afifah Mayasni dengan NIM 23042216 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video storytelling di tugas mata kuliah Etika Administrasi Publik. Selamat menyaksikan. Setiap hari, kita sebagai warga negara melaksanakan kewajiban, termasuk membayar pajak. Dana ini kita percayakan kepada negara, berharap dikelola untuk pelayanan publik yang adil, cepat, dan infrastruktur yang berkualitas. Namun, realitanya seringkali berbeda. Kita dihadapkan pada proses birokrasi yang lamban, adanya praktik percaloan, dan kurangnya transparansi. Ini tidak hanya menggerus kepercayaan, tetapi menghambat tercapainya tata kelola pemerintahan yang demokratis. Persoalan ini bersumber dari satu kritik, melemahnya etika dan akuntabilitas pejabat publik. Korupsi telah menjadi tantangan serius yang mengikis integritas dan memudarkan kepercayaan masyarakat. Untuk mengatasi masalah yang kompleks ini, kita harus menekan kuat pada dua pilar fundamental, yakni etika dan akuntabilitas publik. Apa sebenarnya makna etika dan akuntabilitas publik dalam lingkup publik? Etika publik merujuk pada prinsip dan moral yang wajib dipegang teguh oleh para pemimpin dan pejabat. Apa sebenarnya makna etika dan akuntabilitas dalam publik? Etika publik merujuk pada prinsip dan nilai moral yang wajib dipegang teguh oleh para pemimpin dan pejabat. Etika ini adalah kompas moral yang menetapkan perilaku yang dapat diterima, dipengaruhi oleh tradisi, pengetahuan, dan praktik. Di dalamnya terkandung prinsip kejujuran, integritas, dan pengabdian. Sementara itu, akuntabilitas publik menekankan kewajiban pejabat untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat. Akuntabilitas adalah prinsip mendasar yang menunjukkan komitmen untuk bertanggung jawab atas cara mereka mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang telah dipercayakan. Berfokus pada kemampuan organisasi sektor publik untuk memberikan penjelasan atas tindakan yang telah dilakukan, terutama kepada pihak yang berhak melakukan penilaian. Kedua prinsip ini harus dijunjung tinggi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Mari kita alihkan perhatian pada sebuah studi kasus nyata yang menggambarkan keruntuhan dua pilar. Dugaan korupsi proyek rehabilitasi rumah jabatan Ketua DPRD Sulawesi Barat. Polisi sedang mengusut proyek ini yang menelan biaya signifikan, total sekitar 3,8 miliar. Anggaran ini terbagi 3 miliar pada tahun 2022 untuk renovasi awal dan 877,8 juta untuk perbaikan tambahan pada tahun 2025. Inti masalahnya adalah laporan dari pelapor, HMI Manakara, yang menuduh bahwa pekerjaan tahun 2022 yang dikerjakan oleh CV Keramik Jaya sangat tidak memuaskan. Terdapat indikasi penggunaan bahan yang mutunya rendah dan adanya kekurangan volume pekerjaan. Akibatnya fatal. Bangunan tersebut dilaporkan sudah mengalami kerusakan parah, terutama di bagian atap, meskipun belum pernah ditepati. HMI menilai penganggaran ulang pada tahun 2025 adalah bentuk pemborosan dan penyalahgunaan wewenang. Mengapa? Karena biaya perbaikan seharusnya menjadi tanggung jawab kontraktor lama, bukan dibebankan kembali ke dana APBD. Kasus ini adalah cetak biru kegagalan ganda. Pertama, krisis etika publik. Tindakan ini jelas melanggar prinsip integritas, kejujuran, dan pengabdian yang harus dimiliki oleh aparatur negara.
Dugaan penggunaan material bawah spesifikasi dan pengurangan volume pekerjaan menunjukkan bahwa pejabat yang berwenang dan pihak kontraktor telah mengorbankan kepentingan umum, yaitu aset daerah yang berkualitas dan efisiensi APBD demi keuntungan pribadi. Perilaku tidak etis ini secara langsung mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Kedua, kegagalan total akuntabilitas publik ketika proyek yang menelan 3 miliar rusak parah tak lama setelah usai. Ini menunjukkan pejabat terkait gagal mempertanggungjawabkan kualitas hasil kerjanya. Yang lebih parah, penggunaan dana APBD yang kedua kalinya sebesar 877 juta di tahun 2025 untuk menutupi kegagalan proyek pertama inilah yang kita sebut dengan praktik double casting. Ini adalah bentuk kelalaian akuntabilitas yang ekstrem. 2022 melalui klaim jaminan, bukan dibebankan lagi kepada keuangan negara. Nah, untuk solusi mengatasi korupsi seperti ini harus komprehensif dan melibatkan 3 pilar. Yang pertama, penegakan hukum yang tegas. Polresta Mamuju harus menindak tuntas, transparan, dan tanpa pandang bulu untuk membuktikan kerugian negara dan memberikan sanksi seberat-beratnya kepada semua pihak yang terlibat demi menciptakan efek jerah. Untuk pilar yang kedua, penguatan sistem akuntabilitas. Kita perlu mendisiplinkan proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, termasuk memberlakukan pengawasan ketat terhadap spesifikasi material proyek melalui audit teknis. Kontraktor wajib dituntut tanggung jawabnya melalui pencairan dana jaminan atau retensi. Nah, untuk yang ketiga, revitalisasi etika publik. Komitmen integritas harus ditanamkan di lingkungan birokrasi agar setiap pejabat mengedepankan pelayanan publik dan kualitas pembangunan di atas kepentingan pribadi. Korupsi tumbuh subur karena proses yang panjang dan tertutup. Upaya anti korupsi harus sistematis dan kolaboratif melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Saya, Sinta Afifah Mayasmi, dengan NIM 2304216. Baiklah, sekian video saya tentang krisis etika dan akuntabilitas dalam analisis kasus korupsi rujak DPRD Sulawesi Barat dan upaya penyelesaiannya. Kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi rumah jabatan Ketua DPRD Sulawesi Barat ini adalah pelajaran mahal bagi kita semua. Adanya krisis etika publik di mana kepentingan pribadi mengorbankan integritas dan pengabdian, serta kegagalan total akuntabilitas publik yang ditunjukkan dengan proyek yang rusak dan praktik double costing. Mari kita tuntut setiap kebijakan agar dijalankan secara terbuka dan setiap rupiah uang rakyat dipertanggungjawabkan. Hanya dengan menjunjung tinggi etika dan akuntabilitas publik, kita dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Sekian pemaparan video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.